Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan boleh di on-kan videonya ya. Sementara yang pertama Dewayu Clara, Dewayu Oktaviandi, Agus Dipayana, Krishna Wijaya, Agastya Tangkas Darmayasa, Wahyu Sumber Adiputra, Peri Jumantara. Yang belum tersebut namanya yang hadir tadi kayaknya Budi Arsano. Saya, Pak. Pak, saya Niputri Nabila hadir, Pak. Nomor? Pak akan mulai tentang materinya. Kita akan mulai materi khusus ginjal ya. Sesuai kreasinya Pak, materinya khusus ginjal. Tadinya proses pembentukan urin di kantong kemih ya. Sistem ekskresi khusus pada manusia ya. Ini sistem ekskresi pada manusia yang kita bahas itu. Nah, ini ekskresinya kalian bisa lihat. Ini orang berlari berarti yang nanti keluar apa? Keringat kan gitu. Keringat, kemudian ada juga dalam bernapasnya mengeluarkan CO2. Ini yang menarik napas, kemudian ini ya, ini apa ini? Sedangkan kencing, berarti yang dikeluarkan apa? Urin. Nah, ini proses ekskresi kita, ya. Nah, ini sistem ekskresi yang ada pada manusia berarti ada kulit, kemudian ada ginjal, ada paru dan hati, ya. Ekskresi itu kan sudah Pak jelaskan kemarin adalah pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa cair, zat gas ataupun padat yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Kalau pada ginjal ini yang dikeluarkan adalah urin, kemudian pada kulit yang dikeluarkan adalah keringat, gitu ya. Kemudian yang pada paru-paru, yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan adalah CO2. CO2, gitu ya. Ya, ini strukturnya. Kemudian selain ekskresi ada juga namanya sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh, gitu ya. Zat itu masih digunakan di dalam tubuh. Sekresinya ini masih dimanfaatkan kembali, berarti zat yang terkeluarkan itu dimanfaatkan kembali oleh tubuh kita. Itu ada kelenjar eksokrin, ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini adalah hormon. Itu hormon yang ada pada tubuh kita, yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian yang eksokrin itu senyawa cair dan semi, yang bukan hormon, itu yang dikeluarkan. Nah, yang merupakan kelenjar endokrin itu ada kelenjar ovarium, kelenjar testis, kelenjar tiroid, adrenal, dan pankreas. Tiroid menghasilkan tiroksin, testis menghasilkan testosteron, ovarium apa hasilnya? Itu ada progesteron, apalagi estrogen gitu kan. Itu yang dihasilkan oleh tubuh kita, yang nanti diperlukan oleh tubuh kita dalam proses metabolisme. Kemudian kelenjar eksokrin, dia tidak berupa hormon, tapi kelenjar cair atau semi cair yang masih bisa dimanfaatkan. Misalnya kelenjar keringat yang dikeluarkan, dia bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian kelenjar saliva, kelenjar ludah, itu untuk apa? Untuk membantu menelan makanan. Kelenjar keringat itu untuk apa? Untuk menjaga suhu tubuh, gitu ya. Kelenjar susu, nah kelenjar susu ini dimanfaatkan kembali untuk proses pada saat ibu menyusui. Itu antara sekresi dengan ekskresi, itu dibedakan ya. Kemudian ada defekasi. Nah, ini defekasi. Defekasi itu apa? Ini zat sisa yang dikeluarkan pada saat proses pencernaan terjadi, gitu ya, melalui anus. Nah, itu biasanya berupa feses, gitu ya, yang dikeluarkan. Ini defekasi namanya. Itu yang membedakan. Nah, ini ginjal yang ada pada tubuh kita itulah fungsinya untuk menyaring darah, kemudian mengekskresikan zat sisa, baik dia berupa urea, asam urat, kreatin, dan zat sisa beracun lainnya. Kemudian mengatur volume plasma darah,
jumlah air dalam tubuh, kemudian menjaga tekanan osmosis dalam tubuh, kemudian mengatur pH plasma darah, mengendalikan kadar gula dalam darah. Ini peran fungsinya. Kemudian strukturnya, ini struktur ginjal. Ginjal yang ada dalam tubuh kita ini, ginjal dalam tubuh kita yang letaknya berada di belakang tubuh, di antara tulang belakang ini agak bagian bawah, ini ginjalnya. Ada 2 buah yang warnanya merah. Kemudian bentuknya seperti kacang, ukurannya sebesar kepalan tangan dengan bobot 150 gram. Ini dia di bawah tulang rusuk letaknya, ya, di paling bawah di tulang rusuk kita. Ini bentuknya, ini bahasa Inggrisnya kidney ya, ini bentuknya. Ini ginjal kita, ya, strukturnya. Di mana pada ginjal ini ada saluran yang menghubungkan dengan ini kantung kemih, bladdernya ini kantung kemih, dan nanti akan keluar melalui uretra. Ini berupa ureter. Ini saluran ureternya. Ini ureter yang ada pada ginjal. Ini yang nanti akan menyalurkan dari ginjal ke kantung kemih kemudian keluar berupa air kencing. Jadi ini ginjal. Ini strukturnya. Ada bagian luar ginjal yang disebut dengan korteks. Kemudian bagian dalamnya disebut dengan medula. Kemudian bagian ruang kosongnya disebut dengan pelvis. Ini bagian paling dalam yang ruang kosong disebut dengan pelvis. Di mana pada bagian dalam ginjal ini ada nefron yang merupakan unit struktur dan fungsional terkecil yang dimiliki oleh ginjal, di mana jumlahnya sekitar 1 juta nefron per 1 ginjal. Kemudian setiap nefron ini ada badan Malpighi atau glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Ya. 2 unsur di nefron itu ada pembuluh dan ada epitel. Berarti di nefron ini ada glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman yang disebut dengan badan Malpighi. Dan di dalamnya ini ada pembuluh dan ada unsur epitel. Kemudian unsur pembuluhnya adalah arteri, glomerulus, arteri efferent, dan kapiler tubular. Unsur epitelnya ada kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nah, ini ini bagian-bagiannya. Ini ginjal yang bagian luar yang dibungkus yang disebut dengan korteksnya ini ginjal bagian luarnya. Ini kemudian ada bagian dalamnya. Di bagian dalamnya inilah ada nefron. Ini nefron. Nah, ini nefron. Gitu ya. Nefron. Nefronnya ini kalau diambil satu, dia punya piala ginjal ini ya. Ini piala ginjalnya. Kemudian di dalamnya ada pembuluh darah, ada saraf. Ini pembuluh darah kotor yang masuk, kemudian ini darah bersih yang keluar. Ini tempat urinnya keluar. Ini nefron, satu nefron. Nah, ini nefronnya ini kalau dikeluarkan ini dia. Ya. Di nefronnya ini ada glomerulus, ini glomerulus. Ini darah yang telah disaring keluar, itu masuk keluar dari glomerulus ini. Kemudian ada darah yang belum disaring masuk ke glomerulus ini. Kemudian ada tubulus collectivus, ini tempat keluarnya urin. Gitu ya. Tempat keluarnya urin. Tubulus collectivus namanya. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis destra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan corpus adiposum pararenal. Satu, glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal
yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola afferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferent. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proximal convolta. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan reabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium diresorpsi lebih dari 70%. Kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari reabsorpsi natrium. 3. Ansa Handler. Bentuknya lurus dan tebal. Diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang ansa Handler 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendens ansa Handler. Dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan kenetralan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Resorpsi klorida dan natrium di pas ascendens penting untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas gradiens konsentrasi medula. Kalium terfiltrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada pas ascendens lentung Handler. Proses pasti terjadi karena gradien elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Tubulus distal convolta. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus colligens yang panjangnya 20 mm. Masing-masing ductus colligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus Bellini, seterusnya menuju calyx minor ke calyx major. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah dengan ductus colligens 45-65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai ansa Handler yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus colligens medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan menyekresi kalium. Reabsorpsi aktif kalium murni terjadi dalam ductus colligen medula. Ureter. Ureter terdiri dari dua buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan. Piala ginjal berhubungan dengan ureter, menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekstraksi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang osteopubis. Bagian ini tempat menyimpan urin. Berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apeks vesika urinaria di belakang tepi atas symphysis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga, merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm.
mulai dari orifisium uretra interna dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksterna pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm, mulainya dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjulur oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairannya akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Itu tadi sedikit tentang proses pembentukan urin dan sampai keluarnya. Nah, silakan langsung dipresentasikan. Yang presentasi silakan on-kan kameranya biar terlihat mic-nya bicara dan lain sebagainya. Nih, silakan. Kelompok yang sudah Pak tunjuk silakan untuk dipresentasikan. Silakan share sendiri materinya, share screen. Panganjali. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu tentang struktur apa saja yang menyusun pada tubuh kata. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Teraka. Saya KDG Prima. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan yang kami buat. Dalam penyusunan laporan praktikum ini, penyusun mempunyai tujuan, yaitu ingin mengidentifikasi struktur tubuh bagian luar maupun dalam dari seekor kata. Ya. Oke, saya di sini ingin menjelaskan tentang landasan teori. Kata adalah salah satu anggota dari klase amfibia. Amfibi berasal dari kata mekanisme pernapasan meliputi 2 fase, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Kata yang dijadikan bahan penelitian adalah kata sawah. Kata yang kami jadikan bahan penelitian adalah kata sawah atau rana carnivorea. Glukosa. Setelah diserap oleh tubuh, sistem pernapasan pada kata sawah tersusun adalah setelah glotis, laring, percabangan paru-paru bronchus, dan gelembung paru-paru alveoli dan paru-paru. Tujuan dari praktikum biologi ini sendiri mengenai materi anatomi dan morfologi hewan kata adalah untuk mengetahui organ-organ penyusun sistem pernapasan dan sistem pencernaan pada kata sawah atau rana carnivorea. Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah dapat mengetahui fungsi dari organ-organ kata tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat, bahan, dan cara kerjanya. Yang pertama, alat peniti, cutter, gabus, dan gunting. Bahan, kata. Cara kerja, mula-mula
Pegang bagian kepala katak dengan kapak. Letakkan katak pada gabus. Rentangkan tangan dan kaki katak lalu tusuk dengan jarum atau penusuk agar posisi katak tidak berubah dan lebih mudah dibedah. Bersihkan katak dari kulit pada daerah bagian perut yang berupa daerah yang akan dibedah. Sayat bagian perut katak dengan gunting dan cutter. Kegiatan tersebut dilakukan secara hati-hati dan teliti sehingga kemudian akan dapat informasi atau hasil pengamatan otentik yang bersifat objektif. Selanjutnya, hasil percobaan yang diperoleh diamati dan dicatat. Buatlah laporan hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya, laksanakan, saya mendapatkan data hasil pengamatan dari data. Adapun hasil pengamatan ini ditulis dengan bentuk deskripsi sebagai berikut ini. Morfologi katak bagian depan sebelum dilakukan pembedahan. Katak mempunyai ukuran sedang, mempunyai hidung, mempunyai mulut, mempunyai sepasang selaput renang pada bagian bawah kaki belakang. Punggung katak mempunyai sepasang kaki depan dan kaki belakang. Katak mempunyai kulit berwarna hijau dengan bintik kehitaman yang keras, berpori dan berlendir. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang morfologi katak pada saat sebelum pembedahan. Katak memiliki perut, katak memiliki kepala, dan katak juga memiliki pergelangan kaki. Dan setelah dilakukan pembedahan, katak mempunyai esophagus, di perut katak terdapat usus, jantung, hati, saluran kloaka, dan lambung. Hati katak mempunyai ukuran yang lumayan besar. Sedangkan jantung katak memiliki ukuran yang lebih kecil dengan menusuk. Selanjutnya, sayap dari kulit terluar katak. Yang ketiga, proses pembedahan dari kloaka menuju perut sampai ke bawah kepala. Dan yang terakhir, terlihat organ bagian dalam katak. Pada gambar di atas, terlihat proses pembedahan pada katak yang dilakukan dengan sangat teliti, supaya alat pembedahan tidak mengenai organ bagian dalam pada katak. Setelah proses pembedahan selesai, tampak terlihat bagian organ dalam katak di mana organ tersebut mempunyai struktur dan fungsinya masing-masing. Letak serta organ-organ bagian dalam katak atau bagian anatomi katak yaitu yang pertama jantung, yang kedua empedu, yang letaknya di antara hati, yang ketiga lambung, yang keempat hati, yang kelima usus halus, yang tentang kesimpulan yang kami dapat dari kegiatan yang kami lakukan, yaitu kegiatan praktek yang kami lakukan pada hewan amfibi yaitu katak sawah. Kami dapat mengetahui organ-organ apa saja yang menyusun tubuh katak, yaitu seperti jantung, paru-paru, hati, pankreas, kantung empedu, lambung, usus, dan kloaka. Sistem pernapasan pada katak yaitu pada saat katak masih berbentuk larva sampai berudu menggunakan insang, dan setelah dewasa bernapas dengan menggunakan kulit yang terletak di permukaan tubuhnya. Kemudian, dengan paru-paru, pernapasan katak dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Sistem pencernaan pada katak sudah dilengkapi pencernaan makanan. Nah, itu dia kesimpulan dari kegiatan yang kami buat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, kami kelompok 1, kelas 11 MIPA 1. Nama saya Ibu Tu Surya Aditya Pande, nomor absen 18. Nama saya Ibu Tu Bayu. Pisces yang kami gunakan untuk praktikum kali ini adalah ikan nila. Alat yang digunakan untuk membedah ikan nila adalah pisau. Berikut ini adalah proses pembedahan ikan nila. Setelah proses pembedahan. Ini adalah organ ginjal pada ikan nila. Ikan air tawar mendapatkan garam dari makanannya. Garam atau ion natrium
diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Namun, jika banyak air yang masuk, garam dalam tubuh ikan dapat ikut terbawa keluar bersama air dan mengakibatkan kekurangan garam. Sehingga ginjal ikan air tawar dirancang untuk menyaring garam dalam pembentukan urin dan menahan kandungan garam dalam tubuh ikan. Ikan air tawar memiliki sepasang ginjal, glomerulus dan tubulus yang panjang. Struktur tersebut memungkinkan ikan air tawar untuk terus menyaring air sehingga garam yang dikeluarkan dapat diminimalisir. Dilansir dari Comparative Anatomy Project Circulatory and Excretory System, ginjal pada ikan air tawar menghasilkan urin berupa amonia yang sangat encer karena banyak mengandung air, sehingga ikan air tawar dapat mengekskresikan urin lebih banyak jika dibandingkan dengan ikan air laut. Ikan air tawar memiliki sepasang ginjal berbentuk saluran yang strukturnya mirip dengan ginjal pada manusia. Nefron pada ikan juga terbagi atas komponen vaskuler dan komponen tubulus. Ini adalah insang, berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan air dalam sistem pernapasan. Ini adalah kulit ikan, berfungsi mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Ini adalah organ hati pada ikan. Hati berfungsi untuk mensekresikan empedu pada usus untuk membantu pencernaan di usus yang kemudian dikeluarkan keluar tubuh melalui anus. Kesimpulan dari praktikum ini, organ ekskresi ikan terdiri dari hati, ginjal, kulit, dan insang. Ginjal berfungsi untuk pembentukan urin dan mempertahankan kadar garam dalam tubuh ikan. Kulit berfungsi mengeluarkan lendir untuk memudahkan pergerakan ikan. Insang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan air dalam proses pernapasan. Dan hati berfungsi mengsekresikan empedu yang membantu di pencernaan usus. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ke kuis, silakan. Nah, silakan sekarang kerjakan kuisnya. Nanti Pak kirim sekarang linknya di WhatsApp grup ya. Baik, Pak. Ya, sekarang Pak kirim di grup kelasnya. Silakan dikerjakan. Bentar ya. Masih nguat-nguat dia. Nah, dari apa yang disampaikan tadi dalam presentasinya itu berarti kesimpulan kita bahwa semua hewan, baik itu hewan invertebrata ataupun avertebrata ataupun vertebrata, memiliki sistem ekskresi pada tubuhnya. Kalau dia invertebrata berarti lebih sederhana bentuk organnya yang akan menjalani sistem ekskresi. Kemudian di avertebrata itu lebih kompleks dalam pelaksanaan ekskresinya. Dan dalam proses ekskresinya itu yang dikeluarkan adalah zat-zat yang tidak bermanfaat kembali dari tubuh pada saat selesai metabolisme. Nah, dalam sistem ekskresinya ini juga akan ada sistem regresi, sekresi, kemudian sistem defekasi. Kalau ekskresi adalah mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, pada sistem sekresi itu adalah mengeluarkan zat-zat yang dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Misalnya kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar endokrin dia itu berupa hormon kelenjarnya. Eksokrin misalnya pada kelenjar ludah. Itu semuanya dimanfaatkan kembali. Kemudian kalau defekasi itu adalah zat yang berupa zat padat yang dikeluarkan oleh tubuh, sisa metabolisme melalui anus, misalnya feses. Kalau pada ekskresi itu dia bisa berupa zat cair, bisa berupa zat gas atau padatan. Itu zat-zat ekskresi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Berarti semua memiliki ekskresi dan struktur ekskresinya itu akan mengikuti habitat di mana makhluk hidup itu
hidup dan tingkatan dari makhluk hidup itu sendiri. Ya, itu kesimpulannya. Nah, sekarang dengan kuisnya kita masuk ke MIPA 3. Nih, silakan masuk. Ya, untuk kuisnya dari yang sudah masuk, yang belum masuk teman-temannya tolong disampaikan MIPA 3. Silakan lebih banyak lagi masuk. Kemudian kita dengan yang sudah masuk kita akan mulai kuis. Siap-siap, boleh di-on-kan speakernya biar rame, kemudian videonya boleh ditampilkan. Nih, silakan. Mulai. Ya, silakan mulai. Boleh dengan video ketika melaksanakan, boleh suaranya dihidupkan, on-kan semua. Silakan.
Om Santi. Ya, silakan. Om, Santi.